Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Dewi dengan NIM KHGG 24019 dari Prodi S1 Kebidanan 1A. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kesehatan reproduksi untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Ira Nupus Hairani, STR Kep BDN Nkep. Kesehatan reproduksi adalah keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang utuh dalam segala hal yang berkaitan dengan fungsi, peran, dan sistem reproduksi kesehatan remaja. Kesehatan reproduksi remaja adalah suatu kondisi sehat yang menyangkut sistem, fungsi, dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Pengertian sehat di sini tidak semata-mata berarti bebas penyakit atau bebas dari kecacatan, namun juga sehat secara mental serta sosial kultural. Masalah remaja. Program kesehatan reproduksi remaja mulai menjadi perhatian pada beberapa tahun terakhir ini karena beberapa alasan. Yang pertama, ancaman HIV menyebabkan perilaku seksual dan kesehatan reproduksi remaja muncul ke permukaan. Diperkirakan sekitar 20-25% dari semua infeksi HIV di dunia terjadi pada remaja. Demikian pula halnya dengan kejadian IMS yang tertinggi di remaja, khususnya remaja perempuan pada kelompok usia 15-29 tahun. Yang kedua, walaupun angka kelahiran pada perempuan berusia di bawah 20 tahun menurun, jumlah kelahiran pada remaja meningkat karena pendidikan seksual atau kesehatan reproduksi serta pelayanan yang dibutuhkan. Yang ketiga, bila pengetahuan mengenai KB dan metode kontrasepsi meningkat pada pasangan usia subur yang sudah menikah. Tidak ada bukti yang menyatakan hal serupa terjadi pada populasi remaja. Yang keempat, pengetahuan dan praktik pada tahap remaja akan menjadi dasar perilaku yang sehat pada tahapan selanjutnya dalam kehidupan, sehingga investasi pada program kesehatan reproduksi remaja akan bermanfaat selama hidupnya. Yang kelima, kelompok populasi remaja sangat besar. Saat ini, lebih dari separuh populasi dunia berusia di bawah 25 tahun dan 29% berusia antara 10-25 tahun. Pelayanan remaja yang direkomendasikan. Pelayanan kesehatan reproduksi yang direkomendasikan adalah yang pertama, konseling, informasi dan pelayanan keluarga berencana KB. Yang kedua, pelayanan kehamilan dan persalinan, termasuk pelayanan aborsi yang aman, pelayanan bayi baru lahir atau neonatal. Yang ketiga, pengobatan infeksi saluran reproduksi ISR dan penyakit menular seksual PMS, termasuk pencegahan kemandulan. Yang keempat, konseling dan pelayanan kesehatan reproduksi remaja KRR. Yang kelima, konseling informasi dan edukasi KIE mengenai kesehatan reproduksi. Mengapa remaja perlu mengetahui kesehatan reproduksi? Remaja perlu mengetahui kesehatan reproduksi agar memiliki informasi yang benar mengenai proses reproduksi, serta berbagai faktor yang berhubungan dengan informasi yang benar. Diharapkan remaja memiliki sikap dan tingkah laku yang bertanggung jawab mengenai proses reproduksi. Pengetahuan dasar yang perlu diberikan kepada remaja. Yang pertama, pengenalan mengenai sistem, proses, dan fungsi alat reproduksi, aspek tumbuh kembang remaja. Yang kedua, mengapa remaja perlu mendewasakan usia kawin serta bagaimana merencanakan kehamilan agar sesuai dengan keinginannya dan pasangannya. Yang ketiga, penyakit menular seksual dan HIV serta dampaknya terhadap kondisi kesehatan reproduksi. Yang keempat, bahaya penggunaan obat-obatan atau narkoba pada kesehatan reproduksi. Kesimpulannya yaitu proses reproduksi merupakan proses melanjutkan keturunan yang menjadi tanggung jawab bersama laki-laki maupun perempuan. Karena itu baik laki-laki maupun perempuan harus tahu dan mengerti mengenai berbagai aspek kesehatan reproduksi. Baik, sekian materi yang dapat saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.